Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bertukar Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Oh ya Sarah, sepertinya aku harus pergi sebentar. Memangnya kamu mau kemana, Mas? Dalam hati Sarah berharap Axel akan pergi lama, sehingga dia memiliki waktu untuk melakukan rencananya. Ada sedikit pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku berpikir jika semuanya bisa diselesaikan hanya dari rumah saja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku harus turun tangan sendiri untuk mengecek pekerjaan ini. Ya udah, kalau begitu kamu pergi aja, Mas. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tinggal sendiri. Atau kamu mau aku menghubungi Mama agar bisa datang untuk menemanimu? Tidak perlu, Mas. Aku sudah sedikit baikan. Aku juga mau istirahat sebentar. Kamu pergilah dan hati-hati di jalan. Baiklah kalau begitu. Aku pamit ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Iya, Mas. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu sampai depan. Tidak apa-apa. Kamu istirahat saja. Aku pergi dulu. Sarah menganggukkan kepalanya pelan, menatap sang suami yang sudah beranjak dari kursinya. Tatapan mata Sarah terus tertuju pada Axel yang melangkah meninggalkan kamar mereka. Ia menghembuskan nafas lega melihat Axel sudah benar-benar pergi dari hadapannya. Tanpa membuang waktu lagi, Sarah segera menghidupkan kembali ponsel miliknya. Dia harus menghubungi Hans dan mengajak pria itu untuk bertemu. Secepatnya Sarah harus segera menyingkirkan Askara, bayi yang akan selalu menjadi penghubung di antara Yuna dan juga Axel. Sarah juga ingin mewanti-wanti jika ternyata dugaannya itu benar adanya, tentang kenyataan jika memang anak haram itu adalah anak dari Axel dan juga Yuna. Loh, beberapa menit Sarah menunggu jawaban dari Hans. Pria itu belum juga membalas pesan singkat yang dia kirimkan. Sarah mendengus kesal. Saat dia butuhkan, pria itu justru menghilang di telan bumi. Sepertinya aku harus menemui Hans di rumahnya. Tapi bagaimana kalau aku bertemu dengan anak itu? Sarah ragu melihat fotokopi dirinya sendiri. Tentu saja Sarah tidak ingin terjebak di dalam masa lalunya lagi. Sedang berperang dengan pikirannya sendiri yang ditunggu-tunggu oleh Sarah akhirnya membalas pesan darinya. Hans menyetujui keinginan Sarah untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang dekat dengan rumahnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Hans, tanpa membuang waktu lagi, Sarah bergegas menuju tempat di mana dia dan Hans berjanji akan bertemu. Sarah akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin, menyingkirkan semua pengganggu yang akan merusak rumah tangganya. Tiba di kafe, Sarah memesan meja untuknya. Seraya menunggu Hans, dia juga memesan beberapa makanan dan juga minuman. Beberapa hari ini dia harus menahan diri untuk tidak menyantap makanan kesukaannya karena sang mertua yang begitu ketat memaksa harus mengonsumsi makanan-makanan sehat seperti apa yang dianjurkan oleh dokter untuk wanita hamil. Dan Sarah sangat tidak menyukai hal itu semua. Maaf, aku datang terlambat. Lain kali kalau ada perlu denganku jangan menghubungiku. Kirimkan saja pesan singkat. Nanti aku akan membalasnya saat suamiku sedang tidak bersama denganku. Oke. Lain kali aku akan berhati-hati. Ya, aku tidak tahu kalau suamimu ada bersama denganmu. Langsung saja Hans. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Ini. Sarah menyodorkan foto seorang bayi mungil pada Hans. Dia Askara, bayi yang aku minta padamu untuk dilenyapkan. Aku ingin bayi itu lenyap untuk selamanya dari dunia ini. Apa kamu yakin ingin melenyapkan bayi ini, Sarah? Dia bahkan masih terlalu kecil untuk menjadi pelampiasan rasa sakit hatimu. Memangnya kenapa? Apa kamu takut untuk melakukannya?
Ingat Hans, kamu sudah menerima sebagian dari uang bayaran yang aku berikan kepadamu. Jika kamu melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati, maka kamu harus mengembalikan uang itu hari ini juga. Hans menghembuskan nafas kasar. Yang dikatakan oleh Sarah ada benarnya juga. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh wanita itu, karena dia membutuhkan uang yang diberikan oleh Sarah atas pekerjaannya. Lagian uang yang diberikan oleh Sarah itu sebagian sudah dipakai untuk berobat putrinya. Tidak ada pilihan lain lagi untuk memilih mundur dari pekerjaan ini. Tidak pernah ada rasa takut dalam diriku, Sarah. Aku akan melakukannya sesuai dengan kesepakatan kita. Dan kamu harus mengingat bayaran yang belum kamu berikan padaku setelah pekerjaan ini selesai. Untuk masalah itu semua, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membayar sesuai dengan perjanjian kita. Lakukan tugasmu dengan baik, aku akan membayarmu dengan baik juga. Oke, aku setuju. Jadi kapan aku akan melakukannya? Malam ini. Aku ingin kamu membawa pergi anak haram itu malam ini juga. Habisi dia dan buang jasadnya ke laut. Jangan sampai ada sedikit pun jejak yang tersisa. Oke, aku mengerti. Sarah tersenyum mendapatkan anggukan kepala dari Hans. Sebentar lagi satu masalahnya akan terselesaikan. Setelah Askara, mungkin Yuna akan menjadi target berikutnya. Tapi melihat bagaimana wanita itu menyayangi putranya, mungkin Sarah tidak perlu repot-repot untuk menyingkirkan Yuna, karena wanita itu akan menjadi gila saat kehilangan putra kesayangannya itu. Aku sudah tidak sabar menunggu kabar menggemparkan besok pagi. Aku juga tidak sabar ingin melihat wajah Yuna meraung-raung, menangisi kepergian anak haramnya itu. Gumam Sarah tertawa puas. Yuna, Papa dan Mama bisa bicara sebentar? Tentu saja, Mam. Kita bicara di sini aja, Yuna. Memangnya ada apa, Pak? Mah, sepertinya kalian ingin bicara tentang hal yang penting denganku. Maafkan Mama dan Papa, Yuna. Mungkin apa yang akan kami sampaikan nanti akan sedikit membuatmu terkejut. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Kami melakukan semua ini karena kami menyayangimu, Yuna. Katakan saja, Mam. Sebenarnya ada apa? Mama dan Papa tidak perlu ragu. Aku tahu kalian pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik untukku dan juga Askara. Mama dan Papa sudah sepakat untuk menjodohkanmu dengan salah seorang putra dari sahabat papamu. Tapi semua keputusan kami serahkan padamu, Yuna. Baik Papa ataupun Mama tidak ingin memaksamu. Tapi jika bisa meminta kami, ingin kamu menyetujui rencana kami ini. Yuna terdiam. Bahkan tidak ada sedikit pun pemikirannya untuk menikah. Dia bisa hidup berdua saja dengan Askara tanpa harus ada orang lain bersama dengan mereka berdua. Untuk saat ini juga Yuna hanya ingin fokus untuk membesarkan putra semata wayangnya, memberikan kasih sayang berlimpah pada darah dagingnya itu. Ma, Pa, sebenarnya aku tidak pernah berpikir untuk mencari pendamping hidup. Aku merasa kehidupanku berdua dengan Askara sudah cukup lengkap. Kami tahu, sayang. Tapi coba kamu pikirkan lagi dengan matang-matang. Askara butuh sosok seorang ayah, dan kamu butuh sosok seorang pendamping di dalam hidupmu. Sekarang tidak masalah, karena Mama dan Papa masih ada bersama denganmu. Umur kami sudah tidak lagi muda, sayang. Kematian bisa datang kapan saja menjemput Mama dan Papamu ini. Sebelum kami pergi meninggalkanmu, sebagai orang tua kami ingin melihatmu hidup bersama seseorang yang akan melindungi dan menjagamu serta menyayangimu seperti kami menyayangimu dan selalu menjagamu selama ini. Apa yang mamamu katakan itu benar, Yuna. Askara juga akan tumbuh besar dan suatu saat dia pasti akan mempertanyakan siapa ayahnya. Sementara kamu sendiri, kamu memilih untuk merahasiakan siapa ayah biologis Askara dari kami semua. Pikirkan juga bagaimana mentalnya saat dia ingin mengenal sosok ayahnya. Tapi kamu tetap berusaha untuk menyembunyikan sebuah kebenarannya dari kami ataupun Askara nanti. Yuna terdiam. Dia sadar jika semua yang dikatakan oleh orang tuanya itu adalah sebuah kebenaran yang sama sekali tidak bisa dia pungkiri. Akan tetapi,
Membuka hati untuk menerima pria lain di dalam hidupnya tentulah sangat sulit untuk dia lakukan. Walaupun Yuna selalu mengatakan jika dia sudah melupakan cinta pertamanya. Akan tetapi semua itu hanya sebatas kata-kata yang terucap dari dalam mulutnya. Karena kenyataannya sampai kapanpun, Yuna tidak akan pernah bisa melupakan cintanya pada sosok yang sampai saat ini masih bersemayam di dalam hatinya. Mama dan Papa tidak memaksamu untuk memberikan jawaban sekarang juga. Kamu bisa memikirkan semuanya. Atau coba kenalan saja dulu dengan putra dari teman papamu. Siapa tahu kalian cocok. Apa pria itu tahu tentang Askara dan juga tentang aku yang mereka semua sudah tahu, Yuna? Keluarga teman ayah itu bukanlah keluarga yang memiliki pikiran yang kolot. Apapun yang terjadi padamu di masa lalu, mereka tidak mempermasalahkan tentang hal itu semua. Termasuk juga tentang Askara. Baiklah, Ma. Pa, kalian berdua atur saja bagaimana baiknya. Di dalam hidupku yang terpenting saat ini adalah putraku. Jika dia bisa menerima Askara dengan baik, maka tidak ada alasan untukku menolak apapun itu yang menurut Mama dan Papa baik. Tapi, apakah aku boleh meminta sesuatu pada kalian berdua? Tentu sayang, apapun yang kamu inginkan, kami akan berusaha untuk mengabulkannya, selagi kami bisa mengabulkan keinginanmu itu. Beri aku waktu untuk mengenal pria yang akan kalian jodohkan denganku. Jika memang pria itu baik, seperti apa yang kalian katakan, maka aku setuju untuk menikah dengannya. Tapi jika pria itu menurutku tidak baik, maka Mama dan Papa harus menghargai keputusanku. Jika aku tidak ingin melanjutkan perjodohan dengannya, kami setuju dengan apa yang kamu inginkan. Semua yang terbaik untukmu, kami akan selalu mendukungnya. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kedua orang tua itu merasa sangat lega setelah mendengar Yuna yang setidaknya mau membuka hatinya. Walaupun mereka belum tahu apa keputusan akhir dari rencana mereka ini. Yuna masih ingin mengenal lebih jauh lagi calon suaminya. Sebagai orang tua, baik Lily ataupun Kenan tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Setidaknya saat ini mereka tahu jika Yuna bersedia untuk membuka lembaran baru hidupnya bersama orang yang telah mereka pilihkan. Kalau begitu kamu istirahat saja dulu. Mama Papa akan menghubungi keluarga dari calon suamimu. Kami akan menyampaikan tentang kabar bahagia ini. Iya, Ma. Tapi sekali lagi aku tegaskan pada kalian ya. Aku berharap Mama dan Papa tidak kecewa dengan apapun keputusanku nanti. Mama dan Papa mengerti. Yuna hanya tersenyum tipis menanggapi apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Setelah kepergian Kenan dan Lily, Yuna menatap ke arah putranya, mencerna apa yang dikatakan oleh sang ayah dan juga sang ibu padanya. Askara butuh sosok seorang ayah di dalam hidupnya. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinga Yuna, dan hal tersebut juga yang membuat Yuna berani mengambil keputusan untuk menerima perjodohan yang telah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Maafkan Mama, Askara. Sampai dengan detik ini Mama masih belum bisa memberikan kehidupan yang lengkap untukmu. Tapi Mama berjanji padamu, sayang. Mama akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untukmu. Mama janji, sayang. Gumam Yuna di dalam hatinya, berjanji akan melakukan apapun untuk putra kesayangannya itu. Malam harinya, seperti yang sudah diberitahu oleh kedua orang tuanya tadi pagi, malam ini keluarga pria yang akan dikenalkan dengan Yuna datang untuk bertemu dengan calon istri dari putra mereka. Keluarga tersebut terlihat ramah saat bertemu dengan Yuna. Bahkan saat mereka tahu jika saat ini status Yuna adalah seorang wanita yang memiliki seorang putra di luar ikatan pernikahan. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Bahkan jauh lebih cantik dari yang terlihat di foto. Puji Ambar, ibu dari calon suami Yuna. Terima kasih Tante atas pujiannya. Tapi ini sungguh berlebihan. Sama sekali tidak berlebihan, sayang. Kamu memang cantik. Bahkan jauh lebih cantik dari foto yang selama ini kita lihat.
putraku akan menjadi salah satu pria yang beruntung bisa menjadikanmu pendampingnya. Benar begitu kan, Dim? Tanya Ambar pada sang ibu. Iya, Ma. Yuna memang sangat cantik. Jauh lebih cantik dari yang ada di foto. Jawab Dimas, putra sulung Ambar yang akan dijodohkan dengan Yuna. Terima kasih atas pujiannya, Mas Dimas. Yuna hanya bisa menanggapi dengan ucapan terima kasihnya atas pujian yang dilontarkan oleh Ambar dan Dimas kepadanya. Sesungguhnya dia merasa tidak nyaman dengan pertemuan ini, seperti seorang gadis yang akan dilamar oleh calon mempelai pria. Padahal kenyataannya dia bukanlah wanita istimewa seperti wanita pada umumnya. Sebagai orang tua Yuna, kami senang karena kamu dan putramu menyukai putri kami. Terima kasih, Ambar. Tidak perlu mengucapkan terima kasih pada kami, Lily. Suamiku pasti akan sangat senang jika pada akhirnya dia dan Kenan bisa menjadi besan. Seandainya dia masih hidup dan bersama dengan kita saat ini, tentunya pasti dia yang akan menjadi orang tua yang pertama begitu antusias dengan rencana pernikahan ini. Kamu benar, Ambar. Agung pasti senang saat sekarang kita berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Aku berharap rencana perjodohan ini bisa membuat hubungan kekeluargaan kita semakin dekat. Iya, aku pun berharap begitu. Aku yakin Yuna adalah wanita yang sangat pantas untuk mendampingi Dimas, putraku. Obrolan mereka kembali berlanjut mengenang masa-masa dulu saat Ambar dan suaminya masih muda. Mereka menjadi rekan bisnis sekaligus sahabat sampai detik ini dengan keluarga Kenan. Hubungan yang terjalin dengan begitu sangat lama tentunya ingin mereka abadikan untuk selamanya dengan menjadikan hubungan tersebut sebagai hubungan kekeluargaan. Sementara ketiga pria dan wanita parubaya itu mengobrol, Dimas mengajak Yuna untuk mengobrol di taman belakang rumah tersebut. Dia juga ingin lebih mengenal siapa calon istrinya itu, mengingat sebelumnya dia dan Yuna memang belum pernah bertemu sekalipun. Yuna, apa boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Apa yang ingin kamu tanyakan padaku, Mas? Apa kamu setuju dengan perjodohan ini? Untuk saat ini aku belum bisa memutuskan apapun. Aku ingin mengenalmu lebih dulu. Dan kamu sendiri? Apa kamu sudah tahu tentang aku, Mas? Kalau aku bukanlah lagi wanita single, aku sudah memiliki seorang putra. Daripada aku, tentunya kamu pasti bisa mendapatkan seorang gadis di luar sana. Ya, aku sudah tahu tentang hal itu. Dan aku sama sekali tidak mempermasalahkan jika saat ini kamu sudah memiliki seorang putra. Kamu pasti kaget mendengar jawaban dariku, Yuna. Tapi sungguh, aku tidak berbohong. Aku memang tidak ingin mempermasalahkan statusmu saat ini. Bagiku apapun masa lalu yang pernah kamu alami, masa depan adalah hal yang dijalani sekarang. Aku bersedia menerimamu dan juga putramu. Aku berjanji akan menganggap putramu juga seperti putra kandungku sendiri. Yuna diam saja. Haruskah dia percaya pada apa yang Dimas katakan kepadanya? Akankah saat ini dia akan mencoba untuk memberikan kepercayaan pada pria itu? Entahlah. Walaupun Yuna bisa melihat kesungguhan di wajah Dimas saat ini, akan tetapi keraguan itu masih tetap ada di dalam hatinya. Dia tidak bisa percaya begitu saja kepada Dimas. Terlebih mereka baru saja saling mengenal dan juga bertemu. Yuna, kenapa kamu diam saja? Apa kamu masih ragu dengan apa yang aku katakan kepadamu? Bukannya aku tidak percaya padamu, Mas. Hanya saja untuk saat ini aku belum bisa memutuskan tentang apapun. Maafkan aku jika apa yang aku katakan membuatmu kecewa. Tapi aku tidak ingin salah mengambil keputusan. Aku tidak ingin keputusanku akan merusak masa depan putraku. Aku ngerti, Yuna. Dan aku juga tidak ingin memaksamu. Memang tidak semudah itu menerima orang baru di dalam hidup kita. Anggap saja saat ini aku seorang pria yang akan berjuang untuk mendapatkan hatimu. Aku akan membuktikan padamu kesungguhanku. Jika aku bersungguh-sungguh ingin menjalin hubungan serius denganmu, dan aku bersungguh-sungguh ingin menjadikan Askara sebagai putraku. Terima kasih atas semuanya, Mas. Aku senang karena kamu bisa menerimaku dengan segala kekurangan yang aku miliki saat ini. Dan aku bersyukur karena kamu bisa menerima Askara.
putraku sebagai putramu sendiri. Aku akan membuktikan semua ucapanku itu, Yuna. Dan aku berharap kamu bisa memutuskan secepatnya untuk menerima lamaranku. Aku akan memikirkannya, Mas. Dan aku akan menunggumu, Yuna. Aku akan menunggu jawaban darimu itu. Keduanya saling melemparkan senyuman. Bertemu dengan Dimas setidaknya membuat Yuna tersadar jika tidak semua orang di dunia ini jahat kepadanya. Buktinya sekarang masih ada sosok seorang pria yang mau menerima segala kekurangannya. Dan yang terpenting, pria itu juga menerima Askara sebagai bagian dari hidupnya juga. Tidak semua orang mengucilkannya karena kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Dan hal itu membuat Yuna kembali bersemangat untuk melanjutkan hidupnya lagi, tanpa memperdulikan orang-orang yang tidak menyukainya. Di sisi lain, saat semua orang rumah menjamu tamu yang sedang berkunjung, Hans dari tadi terus mengintai rumah besar tersebut. Sejak tadi pria tersebut sudah berada tidak jauh dari kediaman rumah kedua orang tua Yuna. Demi mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Sarah, Hans harus melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga rapi. Dalam misinya ini, Hans tidak bekerja seorang diri. Dia membayar dua orang temannya untuk membantu pekerjaannya kali ini. Satu orang teman untuk meretas CCTV rumah kedua orang tua Yuna, dan satu orang teman lagi bertugas untuk memantau keamanan saat Hans sedang menyelinap masuk ke dalam kamar Askara. Bagaimana situasinya? Apa sudah aman? Jika aku masuk ke dalam sekarang juga? Tunggu sebentar lagi. Setelah mereka berkumpul semua di meja makan, itulah waktu yang tepat untukmu menyelinap masuk. Tapi kamu harus melakukannya dengan cepat, Hans. Aku hanya bisa meretas beberapa menit saja agar mereka tidak curiga. Jangan lewat dari 30 menit, atau kita semua akan berada dalam bahaya. Aku pasti akan melakukannya dengan cepat. Sekarang tunjukkan padaku, di mana letak kamar bayi yang akan kita culik itu. Lihat ini. Hans memperhatikan apa yang tertera di layar monitor. Dia memperhatikan dengan seksama, termasuk dari arah mana dia akan masuk dan menyelinap keluar tanpa diketahui oleh siapapun. Rumahnya tidak dijaga dengan begitu ketat. Biasanya orang seperti ini tidak pernah merasa memiliki musuh. Kehidupan mereka terkesan aman dan jauh dari ancaman. Berbeda dengan orang-orang yang selalu memperketat penjagaan rumahnya. Lalu bagaimana dengan dua orang penjaga tersebut? Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Apa kita harus menyingkirkan mereka terlebih dulu? Kedua penjaga itu akan menjadi urusanku. Aku yang akan mengalihkan perhatian mereka berdua. Oke, baiklah kalau begitu. Aku harap kalian berdua berhati-hati. Jika ada apa-apa atau sesuatu yang mencurigakan, secepatnya kalian menghubungiku. Kedua teman Hans mengangguk patuh atas apa yang pria itu katakan. Ketika pria tersebut kembali memperhatikan targetnya sampai keadaan benar-benar aman, maka mereka bersiap-siap untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Sementara itu di dalam rumah, setelah mengobrol dengan Dimas, Yuna mengajak pria itu untuk menyantap hidangan makan malam yang sudah dia dan Lily siapkan. Hidangan spesial untuk tamu yang spesial, walaupun Yuna menganggap tidak ada yang istimewa dari pertemuan mereka malam ini. Ambar, kamu harus mencoba masakan putriku. Ini semua Yuna yang memasaknya. Ujar Lily membuat Yuna malu akan ucapan sang ibu. Sepertinya terlihat sangat enak. Aku jadi tidak sabar untuk segera mencicipi masakan calon menantu. Yuna hanya menggelengkan kepalanya mendengar obrolan dari kedua wanita parubaya itu. Mengabaikan obrolan Ambar dan juga Lily, Yuna meminta Dimas untuk mencoba masakannya. Sebagai tuan rumah yang baik, Yuna berusaha untuk menjamu tamunya dengan baik. Mereka berdua memutuskan untuk saling mengenal lebih dahulu sebelum sama-sama memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius. Meskipun Dimas sudah mantap untuk melangkah bersama dengan Yuna, namun pria itu tetap menghargai keputusan Yuna ingin menjalin hubungan pertemanan terlebih dahulu sebelum memutuskan semuanya. Masakanmu sangat enak, Yuna. Terima kasih, Mas Dimas. Aku hanya membantu saja. Resepnya dari mama semua. Putriku memang sangat suka merendah. Padahal semua ini adalah masakannya loh. Aku hanya membantunya saja. Yuna memang calon istri dan juga menantu yang sempurna.
Aku tidak sabar ingin segera melihat mereka berdua menikah. Kami pun juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu inginkan, Ambar. Namun semua keputusan ada di tangan anak-anak. Kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka berdua. Ya, semoga apa yang kita inginkan segera terkabul. Mereka semua pun menikmati makan malam dengan tenang. Keakraban keluarga Ambar dan juga Lily sudah selayaknya keluarga sungguhan. Bahkan saat ini kedua orang tua itu sudah tidak sabar untuk segera meresmikan hubungan Yuna dan juga Dimas ke jenjang yang lebih serius lagi. Di sisi lain, kenapa kamu terlihat gelisah, Sarah? Tanya Axel sejak tadi dia memperhatikan Sarah. Sang istri terus menatap ke arah ponsel miliknya yang terletak di atas meja nakas. Tidak apa-apa, Mas. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Jika perlu sesuatu, kamu bisa memintanya padaku, Sarah. Iya, Mas. Selama kamu ada di sampingku, maka aku tidak akan membutuhkan yang lainnya. Axel menoleh. Dia hampir saja lupa jika belum membawa Sarah ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Walaupun Sarah sudah diperiksa oleh dokter yang datang ke rumah mereka, tetap saja Axel ingin membawa Sarah ke rumah sakit untuk memastikan kondisi ibu dan janin yang ada di dalam rahim Sarah baik-baik saja, serta tumbuh dengan sehat dan juga berkembang dengan baik. Oh ya, Sarah, besok aku ingin menjadwalkan pemeriksaanmu pada dokter kenalanku. Jika kamu sudah kuat, besok kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Untuk apa, Mas? Maksudku bukannya dokter sudah datang ke rumah untuk memeriksa kondisiku, dan dokter juga mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Kenapa harus ke rumah sakit lagi, Mas? Aku hanya ingin memastikan saja, Sarah. Tidak ada salahnya kan? Lagian dokter kenalanku adalah dokter yang direkomendasikan oleh Sierra. Aku ingin dia yang mengenanganimu selama masa kehamilan sampai persalinan nanti. Tapi aku sudah memiliki dokterku sendiri, Mas. Dan aku merasa nyaman dengan dokter pilihanku. Kamu tahu sendiri kan, aku tidak mudah bisa akrab dengan orang lain. Aku butuh seorang dokter yang bisa membuatku nyaman untuk menceritakan apa yang aku rasakan kepadanya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, Sarah. Kapan kamu akan mengajak untuk bertemu dengan dokter pilihanmu itu? Di rumah sakit mana dia bekerja sekarang? Glek. Sarah menelan ludahnya dengan kasar. Dia berusaha untuk tetap terlihat tenang, tidak boleh menunjukkan wajah panik di hadapan Axel. Sang ibu sudah berjanji kepadanya jika dia akan mengatasi masalah yang saat ini tengah dihadapi. Wanita paruh baya itu pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Tidak ada yang perlu Sarah takutkan lagi. Baiklah, Mas. Besok aku akan mengajakmu untuk bertemu dengan dokter kenalanku itu. Keributan terjadi di kediaman kedua orang tua Yuna setelah Dimas dan Ambar pamit pulang. Yuna yang tidak mendapati putranya berada di dalam kamar berteriak histeris saat tidak menemukan di mana keberadaan sang putra. Askara, kamu di mana? Yuna, tenang dulu, Nak. Papamu sedang berusaha untuk mencari di mana Askara. Leo juga sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah. Mam, siapa yang membawa Askara pergi? Padahal tadi dia masih ada di kamar. Seharusnya aku tidak mempercayakan putraku untuk dijaga oleh pengasuh. Sabarlah, Nak. Askara pasti akan baik-baik saja. Jangan seperti ini. Mam, bagaimana bisa aku tenang? Putraku hilang dan sekarang tidak tahu ada di mana. Bagaimana kalau Askara diculik oleh orang jahat, Mam? Shh, lebih baik kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Askara baik-baik saja. Aku tidak bisa tinggal diam seperti ini, Ma. Aku harus pergi mencari Askara. Tapi Yuna... Lily menghembuskan nafas kasar saat Yuna tidak memperdulikan apa yang dia katakan. Putrinya itu berlalu pergi begitu saja. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Yuna saat ini bisa dirasakan oleh Lily juga. Tidak ada satu orang pun yang bisa tenang saat putra mereka menghilang dan sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Yuna, tunggu dulu, Nak. Kamu mau kemana malam-malam seperti ini? Yuna. Ken, bagaimana? Apa kamu berhasil menemukan di mana Askara? Bagaimana ya? Kalian berdua tenang dulu. Kenan memijit keningnya yang terasa sakit. Dia sudah memerintahkan 2 orang penjaga untuk mencari Askara di sudut seluruh rumah. Namun bayi itu tidak ditemukan di mana keberadaannya.
Tanpa sepengetahuan mereka semua, seseorang telah menyelinap masuk ke dalam rumah untuk menculik Askara. Mengingat bayi yang belum tahu tentang hal apapun itu tidak bisa pergi dengan sendiri dari rumah tersebut. Pak, jangan diam saja. Bagaimana dengan Askara? Apa papa sudah menemukan di mana putraku? Yuna, tenang dulu. Pak, bagaimana aku bisa tenang? Putraku tidak ada di mana-mana. Dan papa memintaku untuk tenang. Aku akan mencari Askara sendiri. Yuna, sabar dulu nak. Malam-malam seperti ini kemana kamu akan mencari Askara? Kemana saja, Mam. Asalkan aku bisa menemukan putraku. Papa cepat lakukan sesuatu. Jangan biarkan Yuna pergi dari rumah. Ini sudah malam. Bagaimana jika terjadi sesuatu kepadanya? Saat ini dia sedang emosi, Li. Kita tidak bisa menahannya. Biarkan saja Yuna melakukan apa yang dia mau. Tapi dia akan baik-baik saja. Kamu tenanglah. Aku akan hubungi Abimanyu dulu. Sepertinya sekarang memang diculik. Lapor polisi aja. Sayang, mengertilah. Askara baru saja menghilang. Dan untuk melapor ke polisi kita harus menunggu lebih dulu. Lebih baik kamu berdoa saja. Aku akan segera menemukan Askara dan membawanya kembali. Baiklah. Semoga Askara baik-baik saja dan kembali kepada kita secepatnya. Lily hanya bisa pasrah menuruti apa yang suaminya katakan. Dia juga tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Berharap Kenan dan juga yang lainnya bisa segera menemukan keberadaan Askara dan membawa cucunya kembali seandainya memang benar Askara diculik. Sementara itu Sarah tersenyum ketika membaca pesan dari seseorang. Senyuman terus mengembang di wajah cantiknya. Dia baru saja mendapatkan kabar dari Hans jika pria itu telah berhasil membawa Askara pergi dari rumahnya. Malam ini juga Sarah meminta Hans untuk melenyapkan bayi haram itu. Satu persatu orang-orang yang akan merebut perhatian Axel darinya akan dia singkirkan. Dan giliran selanjutnya adalah Yuna. Sarah sungguh tidak sabar ingin melihat bagaimana reaksi Yuna ketika wanita tahu putranya itu menghilang. Suara pintu kamar terbuka membuat Sarah dengan cepat meletakkan kembali ponsel miliknya di atas nakas. Axel masuk dengan wajah panik. Ada apa, Mas? Kenapa wajahmu terlihat panik seperti itu? Sarah, aku harus pergi sekarang juga. Papa dan ayah Kenan meminta bantuanku. Aku harus ke sana untuk menemui mereka. Memangnya ada apa, Mas? Apa yang sudah terjadi? Askara diculik. Apa? Askara diculik? Tapi bagaimana bisa, Mas? Tanya Sarah tak kalah panik dari Axel. Aku juga belum tahu bagaimana ceritanya, Sarah. Tadi Papa tidak menjelaskan apapun. Papa hanya memintaku untuk datang ke rumah ayah Kenan. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tinggal sendiri di rumah. Aku ingin ikut denganmu saja, Mas. Tapi Sarah, tapi apa, Mas? Apa kamu tega meninggalkanku sendiri di rumah? Aku sedang hamil, bagaimana kalau terjadi sesuatu padaku? Sarah, aku hanya tidak ingin terjadi keributan di sana nanti kalau kamu ikut bersama denganku. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kondisi keluarga Yuna sekarang. Aku hanya tidak ingin kamu dan Yuna kembali berselisih paham dan menyebabkan keributan di sana saat kondisi seperti ini. Aku janji padamu, Mas, aku tidak akan membuat keributan di sana nanti. Walaupun aku kesal sama Yuna, tapi aku bisa merasakan apa yang saat ini dia rasakan. Sebagai seorang ibu, kehilangan seorang anak bukan hal yang mudah. Aku tidak akan mencari gara-gara dengan Yuna. Aku janji padamu. Baiklah, tapi berjanjilah padaku. Kalau kamu tidak ada keberatan jika aku membantu mereka untuk mencari Askara. Aku mohon padamu, Sarah, untuk kali ini saja, buang jauh-jauh rasa cemburumu itu. Iya, Mas. Aku janji sama kamu, aku tidak akan marah-marah dan cemburu seperti kemarin. Kalau begitu kamu siap-siap sekarang. Iya, Mas. Terima kasih sudah percaya padaku. Axel hanya tersenyum tipis menanggapi apa yang istrinya itu katakan. Setibanya di kediaman Yuna, Axel dan Sarah langsung disambut oleh tangisan sang bibi. Lily terus menangis sejak Aluna tiba di rumahnya. Walaupun Aluna sudah berusaha untuk menenangkannya, akan tetapi Lily tetap saja bersedih dan terus menangis. Kini keadaan semakin bertambah kacau. Yuna pergi dari rumah entah kemana. Semua ini karena kesalahan suaminya. Seharusnya Kenan tidak membiarkan Yuna pergi dalam kondisi hatinya yang sedang memburuk. Sekarang tidak hanya Askara, Yuna pun juga ikut menghilang entah kemana. Jangan menangis, Li. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Kami semua menyayangi Yuna dan juga putranya. Pastinya mereka semua akan melakukan apapun untuk menemukan Askara. Mama Yuna benar, Mam. Mama tenangkan diri. Jangan terlalu memikirkan semuanya. Ingat dengan kondisi kesehatan Mama juga. Mama Lily, Kaleo.
Sebenarnya ada apa ini? Askara hilang diculik, Axel. Dan sekarang Papa Kenan dan Papa Abi sedang berusaha untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa sampai Askara diculik? Memangnya di rumah ini tidak ada kamera CCTV? Dari situ kita bisa melihat siapa saja yang masuk dengan diam-diam ke rumah ini. Dek. Mendengar apa yang diucapkan oleh Axel, jantung Sarah berdegup dengan kencang. Bagaimana jika Hans yang bodoh melupakan tentang kamera pengintai yang selalu terpasang di setiap sudut rumah tersebut? Jika sampai wajah Hans berhasil tertangkap di dalam kamera CCTV, maka tamat juga riwayatnya. Semua orang akan tahu jika yang terjadi malam ini adalah ulahnya. Sarah pastikan dia akan kehilangan segalanya. Suami, keluarga, dan juga kekayaan yang selama ini dia nikmati. Mereka sudah meretas CCTV yang terpasang di setiap sudut rumah. Dan hal itu membuat kita semua kesulitan untuk mencari tahu siapa penculik itu. Apa mungkin Askara diculik oleh ayah kandungnya sendiri? Sarah menyaut dengan spontan, membuat tatapan tajam Leo mengarah kepadanya. Sarah, apa yang kamu katakan itu, nak? Maafkan aku, Tante Lily. Aku tidak bermaksud lancang dan ikut campur. Tapi itu hanya pemikiranku saja. Mungkin memang Askara diculik oleh ayah kandungnya sendiri. Apa mungkin yang dikatakan oleh Sarah itu ada benarnya? Askara memang diculik oleh kandungnya sendiri. Aluna berpikir membenarkan apa yang dikatakan oleh menantunya itu. Mah, kenapa Mama berpikir seperti itu? Axel, Mama hanya berpikir tidak ada alasan bagi orang lain menculik Askara. Selama ini kita semua tidak pernah memiliki musuh yang mengharuskan mereka menculik bayi yang tidak tahu apa-apa seperti Askara. Seandainya memang Askara diculik, penculiknya pasti menelpon dan meminta uang tebusan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang menelpon kita semua untuk meminta uang tebusan, kan? Leo, Axel, mungkin apa yang dikatakan oleh mama kalian dan juga Sarah ada benarnya. Askara mungkin memang diculik oleh ayah kandungnya. Selama ini Yuna berusaha untuk menutupi siapa ayah biologis dari Askara. Mama rasa mereka terlibat selisih paham yang menyebabkan mereka berdua saling memperebutkan Askara. Mah, kita tidak bisa memutuskan semua itu dulu. Untuk masalah ini hanya Yuna yang bisa menjawabnya. Di mana dia sekarang, Ma? Apa Yuna ada di dalam kamar? Mama tidak tahu di mana Yuna berada sekarang, Axel. Dia pergi begitu saja untuk mencari Askara. Mama dan Papa sudah melarangnya agar tidak kemana-mana. Tapi Yuna sama sekali tidak mendengar apa yang Mama katakan. Kalau begitu aku pamit. Aku akan pergi mencari Yuna sekarang. Mas, maaf Sarah, aku harus pergi. Lebih baik kamu bersama Mami di sini dulu. Lebih baik kamu saja yang di sini, Axel. Kamu jaga Mami, biar aku saja yang pergi mencari Yuna. Kamu tetaplah di sini, Kak, untuk berjaga-jaga. Siapa tahu memang ada musuh lain lagi yang mengikuti. Aku tidak akan lama kok. Aku akan segera kembali membawa Yuna. Axel! Udah, biarkan saja Axel pergi, nak. Ini bukan waktu untuk berdebat. Apa yang dia katakan ada benarnya juga. Lebih baik kamu tetap di sini untuk berjaga-jaga. Sarah mengepalkan kedua tangannya. Lagi-lagi dia kalah dari wanita bernama Yuna. Walaupun dia sudah berhasil memberikan Axel seorang keturunan, akan tetapi tetap saja pria itu tidak bisa berpaling dari Yuna. Bahkan sekarang sang mertua juga sama sekali tidak ingin melarang putranya untuk pergi mencari Yuna. Padahal jelas-jelas dia sedang mengandung dan tidak ingin jauh dari sang suami. Ya, mengandung palsu. Sabar Sarah. Untuk saat ini jangan terpancing emosi. Kamu harus tetap berada di tempat ini untuk memastikan keadaan benar-benar aman. Ingat, semua ini untuk masa depanmu dan juga anakmu. Jangan biarkan wanita jalang itu menang dan merebut suamimu. Geram Sarah di dalam hati kecilnya. Mencoba untuk mengalah membiarkan Axel pergi mencari Yuna yang pergi entah kemana. Axel menyusuri sepanjang jalanan ibu kota untuk mencari di mana keberadaan Yuna saat ini. Walaupun dia sendiri tidak tahu harus pergi kemana mencari wanita itu. Akan tetapi Axel tidak ingin menyerah. Dia akan terus berusaha untuk menemukan di mana keberadaan Yuna. Selain sudah berjanji pada Lily, juga dia akan membawa Yuna kembali. Axel juga khawatir pada wanita itu. Axel takut terjadi hal buruk kepada Yuna, mengingat ini sudah malam dan wanita itu berada di jalanan seorang diri. Yuna, kamu masih saja keras kepala.
Sebenarnya kamu di mana sekarang? Seru Axel frustasi. 45 menit melajukan mobil tak tahu arah. Sorot mata Axel menangkap sosok wanita yang tengah berjalan seorang diri di tengah dinginnya angin malam yang begitu menusuk. Wanita yang sejak tadi dia cari-cari sekarang ada di depan matanya. Yuna, berhenti! Minggir Axel. Jangan ikut campur urusanku. Tidak akan Yuna, aku tidak akan kemana-mana sebelum kamu ikut pulang bersamaku. Minggir! Kenapa kamu sangat keras kepala Yuna? Aku tahu saat ini kamu sedang bersedih, tapi bukan begini caranya. Kamu menyiksa dirimu sendiri dan membuat orang-orang yang menyayangimu juga khawatir dengan sikapmu ini. Semua itu bukan urusanmu. Sekarang pergilah dan menyingkir dari hadapanku. Yuna, lepaskan. Maafkan aku Yuna. Jangan seperti ini, aku mohon padamu. Jangan siksa dirimu seperti ini lagi. Kenapa? Kenapa kamu masih peduli padaku? Bahkan takdir saja tidak lagi peduli padaku. Takdir begitu jahat pada hidupku. Jangan berkata seperti itu Yuna. Dari dulu sampai dengan detik ini, aku akan selalu ada untukmu. Kemana Yuna yang aku kenal dulu? Seorang wanita yang selalu bergantung padaku dan mengeluh semua yang dia rasakan padaku. Tapi sekarang kamu berubah Yuna. Kamu menjauh dan seolah menganggapku sebagai orang asing. Yuna membalas pelukan Axel. Untuk kali ini dia biarkan memeluk pria itu, menumpahkan kesedihan yang selama ini dia rasakan. Jangan pernah menjauh dariku lagi Yuna. Aku menyayangimu dan selamanya akan seperti itu. Sekarang kita pulang ya. Tapi Askara, kami semua sedang berusaha untuk mencari di mana keberadaan Askara. Kamu tenang saja. Dia pasti akan ditemukan. Sekarang kamu pulang ke rumah. Kasihan Mama Lizzie sejak tadi terus menangis memikirkan kamu dan Askara. Aku tidak mau pulang Axel. Aku tidak bisa pulang ke rumah sebelum Askara ditemukan. Tapi Yuna, terima kasih atas semuanya Axel. Tapi maaf, aku harus pergi mencari Askara. Tunggu Yuna. Kita cari Askara sama-sama. Aku tidak ingin terjadi sesuatu denganmu. Sekarang itu sudah malam. Tidak aman jika kamu berada di jalanan seorang diri. Akhirnya Yuna menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang Axel katakan kepadanya. Axel membimbing Yuna dan membawa wanita itu masuk ke dalam mobil. Pria itu bernafas dengan lega karena Yuna mau mendengarkan apa yang dia katakan. Roda 4 milik Axel melaju perlahan meninggalkan tempat tersebut. Walaupun tidak tahu bagaimana dan kemana tujuan mereka akan pergi, Axel akan tetap menemani Yuna untuk mencari putranya. Yuna, apa aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Apa? Apa kamu mencurigai seseorang? Seseorang yang bisa saja menculik Askara, membawa pergi diam-diam dari rumah. Apa maksudmu, Axel? Maksudku, apakah mungkin orang yang menculik Askara adalah ayah kandungnya sendiri? Itu tidak mungkin, Axel. Kenapa tidak mungkin, Yuna? Hal tersebut bisa saja terjadi. Askara memang diculik oleh ayah kandungnya sendiri. Mungkin kita belum tahu apa yang menyebabkan pria itu melakukan hal itu semua. Tapi yang jelas, kemungkinan besar yang membawa pergi Askara darimu itu adalah ayah kandung Askara sendiri. Tidak, Axel. Askara tidak mungkin diculik oleh ayah kandungnya. Aku sangat yakin jika Askara tidak dibawa pergi oleh ayah kandungnya. Kenapa kamu begitu sangat yakin? Kalau Askara saat ini sedang tidak bersama dengan ayah kandungnya. Itu karena ayah kandung Askara. Kenapa tidak dilanjutkan? Itu karena apa? Kenapa kamu sangat yakin kalau bukan ayah kandung Askara yang menculik putramu itu? Cukup percaya saja padaku, Axel. Kalau yang menculik Askara itu bukan ayah kandungnya, melainkan ada orang lain yang melakukan hal itu semua pada putraku. Tapi Yuna, saat Axel ingin bertanya lagi karena tidak puas dengan jawaban Yuna, dering ponsel miliknya mengurungkan niat Axel itu. Baik Kak, aku sudah menemukan Yuna. Tadi Kak Leo menghubungi dan meminta kita untuk segera pulang. Apa yang Kak Leo katakan? Apa mungkin Askara sudah ditemukan?
Aku juga belum tahu Yuna. Tapi semoga saja memang Askara sudah ditemukan. Makanya kalian meminta kita untuk segera pulang. Kalau begitu kita pulang sekarang, Axel. Setibanya di rumah, Yuna dan Axel masuk ke dalam rumah. Di rumah sudah berkumpul semua anggota keluarga yang lain termasuk Kenan dan juga Abimanyu. Yuna langsung menghampiri semua orang yang menunggu kedatangan mereka sejak tadi. "Pak, di mana Askara? Apa Papa dan Papa Abi berhasil menemukan di mana putraku?" "Yuna, sebenarnya Papa, kami sudah berusaha untuk mencari Askara kemana-mana. Tapi hasilnya nihil Yuna. Sampai dengan detik ini kami masih belum bisa menemukan di mana Askara berada. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Nak. Semua anak buah Papa sudah Papa perintahkan untuk mencari putramu. Semoga saja mereka segera memberikan kabar baik pada semua kita." "Kalau Askara belum ditemukan, lalu untuk apa kalian meminta aku untuk pulang?" "Yuna, tenanglah dulu. Aku meminta Axel membawamu pulang agar kita bisa bersama-sama memecahkan masalah ini. Berada di jalanan dan mencari Askara tanpa tujuan hanya akan membuang waktu saja, Yuna. Kita tidak tahu kemana penculik itu membawa putramu pergi. Aku tidak peduli. Meskipun aku harus berjalan tanpa tujuan sampai ke ujung dunia pun, aku akan tetap pergi mencari putraku. Yuna, apa yang dikatakan oleh semua orang itu benar. Kamu harus tenang dan menyikapi masalah ini dengan kepala dingin." Yuna langsung menoleh ke arah suara yang baru saja menasehati dirinya. Satu orang yang luput dari pandangannya. Bayangan percakapan mereka saat di rumah sakit kembali terlintas di dalam kepala Yuna. Dengan langkah pelan dia mendekati Sarah yang kini berdiri di dekat tangga. Wanita itu menatapnya dengan tatapan iba dan plak. Tanpa ragu Yuna melayangkan cap 5 jari di pipi mulut Sarah, membuat semua orang yang ada di tempat itu kaget dengan tindakannya itu. "Di mana kamu sembunyikan putraku, hah?" teriak Yuna menatap Sarah dengan tajam. Seolah saat ini juga dia ingin melenyapkan wanita di hadapannya itu. "Yuna, apa maksudmu?" Sarah memegang pipinya yang terasa perih. Sial, Yuna melayangkan tamparan di wajahnya dengan begitu keras. Tenaga wanita itu benar-benar dikeluarkan semua untuk membalasnya. Sarah bersumpah jika dia akan membalas perbuatan wanita itu padanya suatu saat nanti. "Jangan pura-pura bodoh, Sarah. Kamu kan yang sudah menculik putraku. Tentunya kamu tidak lupa jika saat di rumah sakit kamu mengatakan jika Askara itu anak haram." "Yuna, apa yang kamu katakan ini aku sungguh tidak mengerti, Yuna. Jangan berbohong, Sarah. Kamu tidak sukakan padaku dan Askara, menganggap kami berdua adalah merebut suamimu. Apa yang kamu katakan itu sama sekali tidak benar, Yuna. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Apalagi sampai mengatakan jika Askara itu anak haram." Elak Sarah membela dirinya. "Diam, Sarah. Cukup, Yuna." Aluna sejak tadi yang hanya diam saja menyela ucapan Yuna. Dia juga bersedia atas hilangnya Askara dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yuna saat ini. Akan tetapi wanita Parubaya itu tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh keponakannya pada sang menantu. Wanita Parubaya itu sangat yakin jika Sarah tidak mungkin melakukan hal itu semua, apalagi mengatakan yang tidak-tidak tentang Askara. Selama menjadi menantunya, Sarah tidak pernah berbuat hal yang macam-macam. Aluna tahu Sarah juga menyayangi Askara seperti putra kandungnya sendiri. "Hentikan semua ini, Yuna. Mami mohon. Apa yang kamu lakukan pada Sarah, kamu sudah sangat keterlaluan menuduhnya seperti itu." "Tapi Mah, aku hanya mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Dia memang telah menculik putraku. Sarah lah orang itu, Mah. Selama ini dia tidak suka padaku dan Askara, menganggap aku berdua sebagai saingannya, berpikir jika aku dan putraku akan merebut Axel darinya. Itu semua tidak benar. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu." Sarah menangis. Dia menatap Yuna dengan tatapan terluka. "Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Kita ini semua adalah keluarga. Bagaimana bisa aku menyimpan pemikiran picik seperti itu padamu dan Askara, sementara aku sendiri tahu jika sejak dulu kamu dan Axel sudah dekat. Selama ini kamu sudah salah menilaiku, Yuna. Aku benar-benar kecewa padamu, Yuna. Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seburuk itu tentangku. Hentikan dramamu ini, Sarah. Kamu tidak sebaik yang terlihat. Kamu hentikan. Tolong kalian hentikan perdebatan ini. Sekarang bukanlah waktunya untuk berdebat. Pergilah ke kamarmu, Yuna. Tenangkan pikiranmu dulu."
Mama mohon untuk kali ini saja dengarkan apa yang Mama katakan. Jika kamu masih ingin melihat mamamu ada di dunia ini lagi, maka turuti apa yang Mami katakan. Sekali ini saja. Mata Yuna berkaca-kaca. Dia menatap Lily lalu ke arah Axel yang hanya diam saja sejak tadi. Satu-satunya orang yang sering membelanya sejak dulu bahkan sekarang diam saja. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.